Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Napriya Adi, tentunya masih di channel YouTube Laskar CPNS. Nah teman-teman, per tanggal 1 Juli 2021 kemarin, tim Laskar CPNS sudah melaksanakan Q&A yang diposting pada feed Instagramnya Kak Firza. Di mana alhamdulillahnya pada forum tersebut banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi dan banyak teman-teman yang sudah bertanya pada kolom komentar yang sudah tersedia. Maka dari itu, tim Laskar CPNS memutuskan untuk memilih 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Nah teman-teman, maka dari itu, pada video kali ini saya akan menjawab sekaligus membahas 5 pertanyaan besar tadi. Pak, mau nanya, di web Kemenkumham tidak ada SKCK PNS. Apa itu dibutuhkan atau tidak? Nah teman-teman, perihal SKCK pada saat pendaftaran CPNS dibutuhkan atau tidak adalah pertanyaan yang menduduki peringkat pertama mengenai pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jadi teman-teman, pada saat pendaftaran atau seleksi administrasi tidak memerlukan SKCK. Sekali lagi, tidak memerlukan SKCK terkecuali instansi tertentu yang mengkhususkan diwajibkan untuk dilampirkan SKCK. Jadi harus dibaca kembali persyaratan yang harus dilengkapi oleh instansi yang teman-teman pilih ya. Terlepas dari itu, secara umum SKCK pada tahap seleksi administrasi belum diperlukan karena SKCK ini diperlukan ketika teman-teman sudah memasuki tahap pemberkasan. Jadi, sebaiknya teman-teman menunda pembuatan SKCK ya, dikarenakan jika teman-teman segera membuat SKCK dari sekarang, teman-teman akan merasakan kerugian, yaitu kerugian tenaga, yang kedua kerugian waktu, dan yang pasti kerugian uang. Karena membuat SKCK ini di Polres, tidak mungkin kan teman-teman berjalan kaki ke Polres, tentunya teman-teman menggunakan kendaraan di mana kendaraan tersebut membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar dibeli menggunakan uang. Kemudian, jika teman-teman membuat SKCK dari sekarang, teman-teman belum mengetahui keperluan atau menuju dari SKCK tersebut karena keperluan ini sendiri biasanya ditentukan dari instansi masing-masing. Lalu SKCK ini juga ada batasnya teman-teman atau masa berlakunya, yaitu selama 6 bulan. Sedangkan teman-teman belum mengetahui kan jarak antara seleksi administrasi ke tahap pemberkasan. Maka dari itu, pembuatan SKCK sangat disarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, apa ada syarat atau ketentuan CPNS 2021 untuk pas foto bagi yang berhijab selain background merah? Misal, warna kerudung hitam atau putih, berdasi, pakai jas, dan lain-lain. Nah teman-teman, ini juga merupakan tipe soal yang sering diajukan. Jadi, mengenai pas foto ini berkaitan erat dengan persyaratan masing-masing instansi teman-teman. Kalau pengalaman saya di tahun 2019 kemarin, saya masih menggunakan pas foto berlatar merah di mana pakaiannya bebas pantas dan saya menggunakan foto ijazah saya yang menggunakan alma mater. Tetapi di tahun 2021 ini balik lagi ke persyaratan instansi masing-masing teman-teman. Jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah persyaratan instansi teman-teman yang teman-teman ikuti, bukan persyaratan dari perkataan orang lain yang kevalidasiannya belum terbuktikan. Contoh nih, pada pemerintah Kabupaten Belitung mempersyaratkan bahwa pas fotonya adalah kemeja putih, dasi hitam, jilbab hitam, dan berlatar merah. Sedangkan pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pas fotonya yang penting terbaru dan berlatar merah, tidak mempersyaratkan khusus mengenai pakaian. Jadi, terdapat perbedaan persyaratan dari setiap instansi. Maka dari itu, teman-teman fokuslah pada persyaratan instansi yang teman-teman pilih ya. Baiklah, pertanyaan ketiga. Ini bagus ya pertanyaannya. Pak, terkait akreditasi, apakah mengikuti akreditasi saat kelulusan atau memang akreditasi terbaru untuk tahun sekarang? Sedangkan akreditasi kampus saya ada perubahan. Nah, ini wajib benar diperhatikan teman-teman, harus teliti dan hati-hati. Dikarenakan kebanyakan dari teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi di seleksi CPNS tahun 2019 kemarin adalah salah satunya salah mengunggah sertifikat akreditasi kampus. Seharusnya akreditasi kampus yang digunakan adalah akreditasi kampus saat kelulusan teman-teman, bukan akreditasi kampus yang terbaru. Misalnya, teman-teman lulus kuliah di tahun 2013 dan pada saat itu akreditasi kampusnya yaitu B, sedangkan teman-teman mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 dan saat itu akreditasi kampusnya sudah A. Tetaplah teman-teman mengunggah akreditasi kampus yang pada saat tahun 2013 yaitu saat kelulusan teman-teman. Oke, next. Izin bertanya, kalau ijazah belum keluar karena wisuda masih bulan September, nanti apa bisa diganti oleh SKL? Nah teman-teman,
Jadi, semua instansi itu rata-rata mewajibkan untuk menggunakan ijazah. Hanya beberapa instansi saja yang memperbolehkan menggunakan SKL, misalnya Kemenkumham. Jadi, buat teman-teman yang belum memiliki ijazah, silahkan untuk mengikuti formasi CPNS yang kualifikasi pendidikannya, yang mana teman-teman sudah memiliki ijazahnya. Misalnya, teman-teman saat ini sedang menunggu wisuda S2. Teman-teman pengen ikut formasi CPNS yang kualifikasi pendidikannya S2, namun ijazahnya belum keluar kan? Tapi teman-teman memiliki ijazah S1, maka ikutilah formasi yang kualifikasi pendidikannya S1. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Halo Kak, salam kenal ya. Aku salah satu pejuang CPNS juga. Butuh banget motivasi dari orang-orang kayak kakak yang lebih dulu dapat NIP. Boleh dong sharing tips dan triknya gimana one shot tapi langsung nyantol. Hehehe. Oke teman-teman, yang perlu saya tegaskan di sini adalah kami tim Laskar CPNS sangat belum pantas untuk dikatakan sebagai motivator teman-teman semua. Namun tujuan kami di sini adalah untuk berbagi pengalaman dan saling bahu-membahu untuk bertumbuh. Kami yang sudah lebih dulu mendapat NIP belum tentu lebih baik dan pintar dari teman-teman yang sedang memperjuangkan NIP. Maka dari itu, teruslah semangat dalam berproses ya. Oke, kita fokus ke pertanyaannya ya teman-teman. One shot tapi langsung nyantol. Nih, ini adalah tipe pertanyaan yang paling sering banget ditanyain teman-teman kepada saya. Nah, kok bisa sih satu kali tes CPNS langsung lulus? Bagi dong tips dan triknya. Jadi begini teman-teman, saya membaginya menjadi 2 strategi. Yang pertama strategi teoritis dan yang kedua strategi logika. Kita masuk ke strategi teoritis. Singkatnya begini. Jadi saya membaca diri saya sendiri. Kemampuan belajar saya itu yang seperti apa sih? Saya harus menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana sehingga saya bisa menyerap materi tersebut. Jadi saya menggunakan metode yang singkat namun tepat sasaran. Jadi begini teman-teman, di seleksi CPNS tahun 2019 kemarin, saya cuma menggunakan waktu selama 3 minggu untuk persiapan SKD tanpa ikut bimbel ataupun tryout ya. Selama 3 minggu itu, saya membaca materi terlebih dahulu, kemudian barulah saya latihan soal setiap hari. Pokoknya selama 3 minggu itu, saya belajar materi dan mengerjakan soal secara intens dan rutin. Kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua ini adalah strategi logika. Nah, pada strategi ini, logika dan nurani saya harus berjalan dengan seimbang. Misalnya begini, yang pertama, niat. Saya harus meluruskan niat terlebih dahulu. Ketika saya sudah menanamkan niat yang baik, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Kemudian setelah saya menanamkan niat, maka harus tumbuh keyakinan yang ekstra dari dalam diri kita. Oh, aku bisa loh ikut tes itu, pokoknya aku harus lulus tahun ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah usaha. Nah, usaha ini ialah termasuk dalam metode pembelajaran tadi. Selain belajar, membeli buku sebagai bahan pembelajaran juga termasuk usaha ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah doa. Selain saya berdoa sendiri untuk diri saya sendiri, saya juga tak pernah lupa setiap harinya meminta doa restu dari orang tua. Karena restu orang tua lah kita bisa berdiri sampai detik ini teman-teman. Kemudian yang keempat adalah menutup telinga dan mata dari omongan-omongan negatif yang tidak penting yang bisa mengganggu kefokusan kita teman-teman. Jadi kita boleh saja mendengarkan berita di luar sana, tapi harus kita saring terlebih dahulu yang mana sih berita yang benar dan yang mana sih berita yang bisa membuat kita down, seperti itu loh. Baiklah teman-teman, sekian penjabaran dari saya tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.